for jelas lagi. Salala Muhammad, ikan zebra, ikan hitam, dan seluruh makhluk yang ada di bawah air. Salala Muhammad. Kemarin saya melihat ya sebuah, mungkin ini sudah banyak kita saksikan bahwa musim penghujan di Gaza itu udah masuk mungkin, dan banyak tenda-tenda itu kebanjiran. Yang paling berat untuk warga Gaza memang musim dingin, musim hujan. Saya jadi teringat sebuah pertanyaan ya. Jadi dia mengatakan kalau memang Tuhan itu ada, mengapa hujannya itu nggak ditahan? Dia kan bisa menahan hujannya. Jadi supaya warga Gaza itu nggak kedinginan. Berarti musibah yang terjadi di Gaza juga karena Allah misalnya. Yang jelas segala sesuatu terjadi karena izin Allah. Jadi ya memang benar. Cuman kita nggak pernah tahu bagaimana cara Allah membalas orang-orang yang sabar terhadap ujiannya. Dan sekali lagi ini bukan tentang Allah yang menurunkan hujan di musim hujan. Kenapa kamu menyalahkan musimnya? Salahkanlah Zionis laknatullah yang membuat orang warga Gaza kehilangan rumah. Jangankan kehilangan rumah, kehilangan nyawa pun iya. Saking sombongnya Zionis laknatullah ini. Kemarin mereka bikin podcast, saya nonton di podcast yang membela Palestina. Jadi Zionis itu membuat video baru. Bukan Zionis kayaknya, mungkin dia pendukung Zionis ya. Walau saya nggak tahu. Mungkin itu seperti influencer yang dibayar kemarin sama Nyahu. Jadi dia bilang bahwa dokter Zionis itu menolong anak Palestina. Kita bertanya apakah harus berterima kasih kepada seorang dokter yang melakukan tugasnya. Tapi kita harus berterima kasih kepada semua orang ya, karena semua orang melakukan tugasnya dengan benar. Jadi terima kasih itu bukan cuma kepada dokter yang melakukan tugasnya, tapi semua orang yang melaksanakan fungsinya sebagai manusia untuk menolong sesama manusia lainnya. Karena itulah tujuan khalifah yang sebenarnya. Mengapa Allah menjadikan manusia khalifah di bumi? Supaya kamu menjaga tegaknya Al-Quran atau hal-hal yang telah Allah perintahkan kepada suatu kaum di suatu masa tersebut. Dan sepertinya Allah memang melarang membunuh satu sama lain antara manusia ya. Dimulai dari anaknya Nabi Adam alaihissalam, si Kabil itu. Kabil dan siapa ya? Habil. Kan yang satu yang baik, yang soleh itu berkata, yang kamu lakukan itu zalim gitu. Akhirnya dia tetap melakukan pembunuhan itu. Jadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam pun pembunuhan antara sesama manusia itu sesuatu yang zalim.
saya tertarik dengan gagaknya ya. Sebenarnya itu bukti satu satu hikmah yang Allah pesankan, bahwa alam yang diciptakan ini hikmah bagi sesama. Makanya Al-Quran itu untuk semesta alam. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu, hikmah, manfaat dari alam yang telah Allah ciptakan, termasuk hewan, gagak tersebut. Dan gagak itu mencontohkan ke saudaranya. Si lupa Kabil atau Habil sih. Maaf. Ya, Allah alam. Makanya gak ada yang lebih bodoh dari manusia yang melakukan kezaliman karena nafsunya. Dan salah satu kezaliman atas nafsu yang paling besar adalah ketika kamu menuhankan selain Allah, seperti Zionis saat ini. Jadi Zionis menganggap rakyat Palestina itu siluman, subhuman kan setengah manusia ya, setengah manusia siluman dong. Berarti dia menganggap rakyat Palestina itu siluman. Ya Allah, kita sama-sama makan beras, tapi Zionis buang-buang beras sih. Kita sama-sama makan nasi, sama-sama makan roti, meskipun Zionis yang buang-buang roti, buang-buang nasi. Sama memakan makanan yang sama dari alam yang sama, kecuali Zionis yang lebih sering membuang-buang dan tertawa dengan tindakannya itu. Jadi sebenarnya yang siluman kan mereka ya. Dari perilakunya aja yang siluman kan mereka. Dia mereka menuduh orang lain siluman, mereka itu yang siluman. Itulah perilaku orang-orang sombong, terlalu zalim. Tapi kita yang terlalu bodoh pun gak jauh berbeda sih. Bukan gak jauh ya, mungkin agak sedikit jauh berbeda. Tentu saja orang yang melakukan kesombongan itu sadar dengan tindakan buruk yang dilakukan, tapi dia nggak sadar itu buruk gitu. Dia nggak tahu kalau yang dilakukan itu buruk karena kesombongannya. Sama seperti iblis kan, dia nggak tahu bahwa ketika dia tidak menuruti perintah Allah itu sesuatu yang buruk. Dia justru meminta karena dia sudah tetap, dan dia bersikuku dengan apa yang dia pikirkan dengan hawa nafsunya untuk menentang Allah. Dan itulah yang terjadi. Apakah kalian melihat gelombang laut ini? Gelombangnya sangat cantik, Masya Allah. Jadi memang Allah menciptakan alam ini untuk diambil hikmahnya. Tapi kebanyakan kita lalai dengan semua ini. Makanya Allah bersumpah atas nama waktu demi masa. Ketika Allah bersumpah atas nama waktu, berarti waktu itu ada dua, negatif atau positif. Negatifnya kamu lalai dalam waktu itu, positifnya kamu tidak lalai dalam waktu itu. Sederhana. Maka hal-hal yang melalaikan adalah hal-hal yang Allah tidak cintai, dan hal-hal yang salah ya kalimatnya. Saya lupa kalau melalaikan itu negatif. Jadi tidak melalaikan itu positif ya. Tidak melalaikan itu adalah hal-hal yang Allah cintai, sedangkan yang melalaikan itu adalah hal-hal yang Allah tidak cintai. Dan itulah takwa. Makanya di ayat Al-Quran itu Allah bilang, di dalam ayat tentang munafik itu Allah bilang kenapa kamu bersikap berbantah menjadi kedua golongan dalam menghadapi munafik, padahal Allah telah mengkafirkan kaum munafik karena perbuatannya. Jadi manusia itu memang dinilai karena perbuatannya. Dosa itu pun gak pas di dalam hati. Justru yang Allah nilai dalam hati itu adalah perbuatan baik, niat baik dalam hati. Kalau niat buruk dalam hati pun gak Allah hitung dosa. Nanti perbuatannya baru Allah katakan itu kezaliman. Ketika perbuatannya jelas-jelas zalim, itulah Allah mengatakan dialah kafir yang nyata gitu. Jadi dia bohong dengan hatinya.
hatinya berbohong dan perbuatannya membuktikan. Maka ketika Allah mengatakan munafik sama dengan kafir, itu karena perbuatannya yang persis seperti orang kafir. Sama seperti pemimpin-pemimpin yang mengaku Islam ini di negara Islam. Negaranya juga mengaku Islam karena kamu ngangkat pemimpin munafik kan. Jadi dia mengaku Islam padahal dia bohong. Jadi ketika orang lain menjelek-jelekan Islam, dia nggak peduli karena sejatinya memang dia nggak pernah merasa dirinya Islam. Dia justru membayar orang lain untuk melakukan kejahatan atas nama Islam karena memang dia nggak suka Islam. Siapa orang yang mencintai uang, yang suka dengan orang yang melarang riba, sedangkan mereka hidup berfoya-foya dari riba, dari uang kertas, hidup mewah dari riba, dari uang kertas. Tapi yang menjadikan ini adalah kita sebagai profit dari uang kertas itu. Karena kebodohan kita lah kezaliman ini terjadi. Maka ini harus dihentikan. Pajak itu nggak terlalu besar sebenarnya. Justru profit uang kertas itu lebih besar lagi. Cuman kenapa pajak itu terus bertambah? Ya karena orang-orang kafir yang zalim itu memang nggak pernah puas. Dia nggak puas dengan profit uang kertas. Tapi kayaknya profit uang kertas memang dikhususkan ya. Dikhususkan ke alat perang kan, alat-alat perang. Jadi mungkin memang mereka nggak dapat dari situ untuk kemewahan mereka secara langsung ya, tapi secara tidak langsung dapat banget karena perangnya dipakai, senjatanya dipakai. Oh ya, ini sih sebuah teori ekonomi sebenarnya. Jadi saya itu berpikir otodidak ya, berpikir sendiri. Kalau saya menyampaikan sesuatu dan ternyata itu udah ada teorinya, saya nggak akan citasi karena saya memang jarang membaca buku. Kalaupun saya baca biasanya saya nggak hafalkan siapa pembuat teorinya. Ya walau alam, kalau kalian tahu nggak apa-apa, bisa jelaskan itu teori siapa. Jadi kalian pernah berpikir waktu adalah uang gitu ya? Itu kan kita pikir nggak secara langsung kan. Ternyata setelah tahu uang kertas itu maknanya benar-benar langsung. Waktu adalah uang. Memang orang-orang yang hidup dalam riba itu benar-benar seperti orang kerasukan setan. Yang dikejar hanya harta. Benar-benar persis seperti orang kerasukan setan. Di pikirannya itu nggak ada yang lain kecuali harta. Itulah kenapa orang riba itu seperti kemasukan setan memang. Beginilah seperti pemimpin munafik dan Zionis ini. Mereka memandang harta itu segala-galanya. Manusia itu hanya penghasil dari harta tersebut. Oh, ini salah satu buruknya riba gitu. Salah satu hal mengapa Allah mengharamkan riba itu bukan cuma karena dampak negatif yang besar, yaitu pembantaian atau pembunuhan karena riba tersebut, tapi justru karena alasan kenapa pembantaian itu terjadi. Coba tebak apa itu? Hati-hati di jalan. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadi ada ya bahas apa kita tadi? Alasan kenapa pembantaian dan pembunuhan itu terjadi karena riba. Karena ketika kamu riba, melipat gandakan hasil keuntungan, itu kamu memandang manusia bukan sebagai manusia, tapi sebagai profit, sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Manusia itu cenderung kepada kejahatan. Ketika kamu mendapat melipat gandakan suatu hasil keuntungan, kamu akan cenderung untuk melakukan kejahatan. Makanya Allah bilang jangan, karena Allah mau kamu berhenti dari kejahatan itu. Nah, inilah salah satu alasan utama yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi, karena kamu menganggap manusia sebagai alat profit, alat penghasil profit, bukan lagi manusia tapi alat. Dan ketika manusia itu sudah menjadi alat, dia menjadi sebuah barang yang
bisa dihilangkan begitu saja. Makanya pembunuhan dan pembantaian terjadi karena riba. Karena orang-orang zalim yang sombong itu menganggap manusia itu adalah alat penghasil profit mereka. Jadi waktu ada luang itu hasil ekonomi. Jadi manusia itu beraktivitas. Dalam setiap aktivitasnya itu dia melakukan sesuatu. Dalam sesuatu yang dilakukan itu ada benda-benda, ada barang-barang yang digunakan gitu. Nah, barang-barang ini akan menjadi barang-barang ekonomi. Ketika barang itu dihabiskan oleh seorang manusia di dalam aktivitas waktunya, makanya dikatakan waktu adalah uang. Jadi barang ekonomi itu akan menjadi barang ekonomi bukan ketika dia terbeli, tapi ketika dia terpakai. Makanya kalian pernah lihat orang yang misalnya jual baju, terus supaya laku dia cuma beli aja gitu. Nah, nggak bisa, karena bajunya itu harus terpakai baru dia bisa jadi. Tapi ketika dia nggak terpakai, dia nggak jadi barang, dia jadi sampah justru. Meskipun itu harus digunakan hanya sekali. Makanya sampah tekstil itu kayak bejibun. Makanya kalau manusia nggak mengolah sampah dengan baik, ini kan berbahaya. Dan sepertinya sudah berbahaya sih kan, banyak kayak seperti ikan-ikan paus ya, udah terkontaminasi plastik. Jadi kita itu manusia memang penuh dengan keburukan. Makanya dikatakan dalam Quran itu manusia itu sangat zalim dan bodoh. Karena hal yang kita kerjakan itu selalu merusaknya. Makanya Allah menurunkan para nabinya, para rasulnya. Selain karena dia ingin mengajarkan kamu bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang patut kamu sembah, juga mengajarkan kamu tentang aturan-aturan agar kamu tetap di jalur yang benar dan menjaga bumi ini dalam keseimbangan. Ya, wallahu alam. Semoga anaknya bisa berhenti menangis dan mendapatkan hal yang baik untuknya. Jangan nangis, Dek. Jangan nangis, Dek. Karena udah overheating, jadi ini last statement. Wahai orang-orang yang sombong, Zionis dan sekutunya, para pemimpin munafik, ingatlah bahwa siksa Allah itu keras, azab Allah itu nyata. Dan karena kita berada di zaman Rasulullah Muhammad SAW, maka azab paling keras yang kamu dapatkan adalah dari tangan-tangan pejuang umat muslim. Maka dari itu bersatulah umat muslim, bersatulah. Kalianlah yang seharusnya penegak Al-Quran. Setelah kalian sadar berada dalam kesalahan, saatnya untuk keluar dari kesalahan itu. Tinggalkan sisa riba, gunakan seluruh uang kertas, kekayaan uang kertas yang kamu miliki untuk perang penghabisan melawan Zionis laknatullah. Wallahu a'lam.